Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi. Bersama dengan saya, Dede Rahayu, akan menyampaikan materi pembelajaran tentang sosiologi. Dalam ilmu sosiologi, kita memahami apa yang dikatakan dengan konflik sosial. Konflik sosial akan senantiasa ada dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat seiring dengan tingkat peradaban dan tingkat perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Menurut para ahli, konflik sosial adalah suatu proses yang memang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Nah, konflik sosial itu sendiri berasal dari bahasa Latin configere, yang artinya saling memukul. Dengan demikian, konflik sosial adalah suatu proses yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, hal mana bahwa pihak yang satu ingin menjatuhkan pihak yang lainnya dengan berbagai cara sehingga membuat pihak yang lain tidak berdaya sama sekali. Nah, ini sudah menunjukkan adanya suatu proses konflik sosial yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat atau kelompok yang lain memang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga tidak mampu untuk menyeimbangi daripada keadaan tersebut. Konflik sosial, sebagaimana yang ada di dalam ilmu sosiologi, maka kita hendaknya bisa memahami tentang faktor-faktor penyebab konflik sosial. Faktor penyebab konflik sosial yang pertama adalah adanya perbedaan perasaan dan pendirian yang terkait di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena perbedaan perasaan dan juga pendirian kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan melahirkan yang namanya konflik sosial. Yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan di antara masyarakat itu sendiri. Kita tahu bahwa perkembangan masyarakat dewasa ini begitu heterogen sekali, sehingga masing-masing kebudayaan mempunyai pola pikir dan tingkah laku yang berbeda. Nah, oleh karena itu, maka semakin lama tingkat sensitivitas masyarakat akan semakin tajam. Yang ketiga adalah adanya perubahan sosial yang begitu cepat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tanpa ditopang dan ditunjang dengan adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial. Yang keempat adalah adanya perbedaan kepentingan di masyarakat itu sendiri, bahwa kepentingan mempunyai satu asumsi dalam rangka mencapai tujuan bersama guna menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Namun apabila kepentingan ini sudah lebih dominan, maka kepentingan jelas akan menimbulkan konflik-konflik, mulai dari konflik yang terkecil hingga konflik yang besar. Sebagaimana kita ketahui, konflik sosial ini akan senantiasa berkembang jika tidak dikelola dengan baik. Namun, sebagai anggota masyarakat, kita perlu memahami apa saja itu jenis-jenis konflik sosial. Ada 5 jenis konflik sosial yang berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah konflik pribadi. Konflik pribadi adalah suatu konflik yang terjadi di dalam diri kita sendiri dalam rangka adanya sesuatu ketidaksesuaian antara keinginan dengan harapan yang banyak menimpa para individu-individu di dalam masyarakat. Yang kedua adalah konflik rasial, yaitu suatu konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang didasarkan kepada perbedaan-perbedaan rasisme atau warna kulit yang menimbulkan adanya corak-corak, benturan-benturan di antara masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah konflik antar kelas. Konflik antar kelas yaitu suatu proses konflik yang terjadi di dalam masyarakat dengan adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di dalam kelas-kelas yang terjadi di masyarakat, baik kelas atas
kelas menengah maupun kelas bawah, yaitu suatu konflik yang terjadi dan berkembang di masyarakat yang mana di dalamnya ada perbedaan-perbedaan kepentingan antar kelas itu sendiri, baik kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah, sehingga akan timbul yang namanya konflik dari adanya perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah konflik politik, yaitu suatu proses konflik atau pertikaian yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di dalam organisasi politik, yang satu kelompok tidak bisa menerima, demikian juga dengan kelompok lainnya sama tidak bisa menerima kenyataan daripada keputusan-keputusan politik yang terjadi di lapangan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah konflik internasional, yaitu suatu konflik atau pertikaian yang banyak dan sering terjadi ditemukan di beberapa belahan dunia saat ini, yaitu adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antara negara-negara atau antara penguasa-penguasa dengan adanya suatu intrik-intrik atau adanya suatu kepentingan-kepentingan dalam rangka menguasai ataupun dalam rangka menginvasi beberapa wilayah-wilayah tertentu. Nah, itulah yang dikatakan dengan jenis-jenis konflik sosial. Nah, untuk melengkapi pembelajaran konflik sosial kita kali ini, kita akan lebih memahami bagaimana cara-cara atau upaya-upaya untuk menangani konflik sosial itu. Maka kita akan ajak Anda semua ke dalam strategi penanganan konflik sosial. Ada beberapa strategi yang dipandang efektif dalam rangka menangani permasalahan atau konflik sosial itu sendiri. Yang pertama adalah dengan adanya pemecahan persoalan atau masalah secara efektif. Bagaimana konflik yang terjadi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena akan berdampak cukup lebar dan signifikan dalam mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konflik perlu segera diselesaikan, yaitu dengan cara pemecahan masalah atau persoalan konflik secepat mungkin. Yang kedua adalah dengan adanya interaksi sosial dan komunikasi yang bersifat efektif, sehingga masyarakat akan mudah untuk memahami berbagai gejala-gejala dan isu-isu yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui latar belakang dan manfaat daripada adanya perkembangan isu-isu tersebut. Diharapkan tidak akan mengganggu terhadap jalannya kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah berkaitan dengan adanya koordinasi di masyarakat. Masyarakat yang satu, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, senantiasa melaksanakan koordinasi yang baik pula. Yang selanjutnya adalah senantiasa melakukan subkoordinasi dan kebudayaan yang saling toleransi antara kehidupan masyarakat untuk bisa saling menerima berbagai kekurangan, menerima berbagai kelebihan di antara masing-masing masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya integrasi sosial. Integrasi sosial ini dianggap penting dalam rangka untuk memecahkan persoalan-persoalan atau konflik-konflik sosial itu sendiri. Nah, itu saja materi sosiologi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sosiologi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.